I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Rianti dengan NPM 200-20631 Prodi Akuntansi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Video ini menjelaskan tentang desain, implementasi, dan operasi sistem informasi akuntansi. Mengembangkan software yang berkualitas dan bebas dari kesalahan adalah hal yang sulit dan tugas yang memakan waktu, tetapi kebanyakan perusahaan ingin mengimplementasikan sistem yang baru dengan segera. Oleh karena itu, pengembangan merasakan tekanan yang mewujudkan keajaiban sistem. Para akuntan harus memahami proses pengembangan karena mereka terlibat di dalamnya selama beberapa tahun sebagai pemakai, membantu menspesifikasikan kebutuhan, sebagai anggota tim pengembangan, dan sebagai auditor setelah sistem tersebut selesai. Desain konseptual sistem. Di dalam tahap ini, pengembang membuat sebuah kerangka kerja umum untuk mengimplementasikan kebutuhan pemakai dan mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam tahap analisis. Terdapat 3 langkah penting dalam desain konseptual sistem, yaitu mengevaluasi berbagai alternatif desain, membuat spesifikasi desain, dan membuat laporan desain konseptual sistem. Dalam mengevaluasi berbagai alternatif desain, perusahaan dapat mengubah, meningkatkan, atau mengganti software yang ada atau melakukan rekayasa ulang keseluruhan proses bisnisnya dan mengembangkan software untuk mendukung proses baru ini. Kemudian menyiapkan spesifikasi desain. Begitu alternatif desain telah terpilih, tim proyek mengembangkan spesifikasi desain konseptual untuk elemen-elemen seperti output, penyimpanan data, input, prosedur, dan operasi pemrosesan. Membuat laporan desain konseptual sistem merupakan akhir tahap desain konseptual. Tim proyek pengembangan membuat dan memberikan laporan desain konseptual sistem. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan petunjuk pada aktivitas desain sistem, mengkomunikasikan bagaimana kebutuhan pihak manajemen dan para pemakai akan dipenuhi, dan membantu komite pelaksana menilai kelayakan sistem. Kemudian beralih ke desain fisik sistem. Dalam tahap ini, perusahaan menetapkan bagaimana desain konseptual sistem informasi akuntansi akan diimplementasikan. Desain fisik mengartikan persyaratan luas dan berorientasi pemakai dari sistem informasi akuntansi desain konseptual ke dalam spesifikasi terinci yang digunakan untuk pengkodean dan pengujian program komputer. Aktivitas dari desain fisik sistem yaitu ada desain output yang tujuannya untuk menetapkan sifat, format, isi, dan waktu dari laporan tercetak, dokumen, dan tampilan layar. Desain file dan database memuat data yang diolah dan ditampilkan pada laporan tercetak, pada layar monitor maupun dalam bentuk dokumen. Desain input. Saat mengevaluasi desain input, tim desain harus mengidentifikasi berbagai jenis input data dan metode input yang optimal. Mendesain layar komputer. Data akan lebih efisien ketika diketikkan ke dalam sistem secara langsung dengan layar komputer dibanding dengan kertas. Desain program. Pengembangan program adalah salah satu aktivitas SDLC atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang paling memakan waktu. Desain prosedur dan pengendalian. Siapapun yang berinteraksi dengan sebuah sistem memerlukan sejumlah prosedur untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana terkait dengan aktivitas-aktivitas sistem informasi. Setelah menjelaskan desain sistem, maka harus ada implementasi sistem. Implementasi sistem atau system implementation adalah proses pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga sistem informasi akuntansi dapat menyala dan dijalankan. Proses ini umumnya terdiri dari pengembangan rencana, pengembangan dan pengujian software, memasang dan menguji hardware, memilih dan melatih personil, mengembangkan dokumentasi, serta menguji sistem. Pada perencanaan implementasi dan situs, sebuah rencana implementasi atau implementasi plan terdiri dari implementasi tugas, tanggal penyelesaian, estimasi biaya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas. Kemudian memilih dan melatih personel.
Penelitian di perusahaan-perusahaan besar menunjukkan bahwa lebih dari 90% pegawainya memiliki komputer, tetapi lebih dari sepertiga merasa bahwa mereka memiliki kekurangan dalam keahlian yang dibutuhkan untuk menggunakan dengan benar. Melengkapi dokumentasi. 3 jenis dokumentasi yang harus disiapkan untuk sistem baru yaitu dokumen pengembangan, dokumen operasi, dan dokumen pengguna. Selanjutnya, menguji sistem, dokumen dan laporan, input dari pemakai, prosedur operasi dan pengendalian prosedur pemrosesan, dan program komputer, semuanya harus diuji dan dijalankan dalam lingkungan yang sesungguhnya. Setelah mengimplementasikan sistem, maka dilakukan konversi sistem. Konversi adalah perubahan dari sistem informasi akuntansi lama ke yang baru. Banyak elemen yang harus dikonversi, seperti hardware, software, file, data, dan prosedur. Proses penyelesaiannya ketika sistem informasi akuntansi baru yang telah menjadi bagian yang rutin dan berjalan pada sistem. Kemudian operasi dan pemeliharaan sistem. Langkah SDLC atau siklus hidup perangkat lunak terakhir adalah mengoperasikan dan memelihara sistem baru tersebut. Semua masalah yang ditemukan pada saat peninjauan harus sampai ke pihak manajemen dan penyesuaian harus dilakukan. Setelah selesai, laporan tinjauan pasca implementasi harus dilakukan. Laporan tinjauan pasca implementasi adalah sebuah laporan yang menganalisis sebuah sistem yang baru saja diserahkan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki dan diselesaikan sesuai anggaran. Hal penting untuk sukses implementasi sistem adalah kebutuhan untuk menetapkan sebuah rencana implementasi sistem. Rencana ini harus meliputi jadwal waktu yang terperinci dan anggaran yang menunjukkan keseluruhan aktivitas kunci dalam rencana implementasi.